Dan pemirsa bakal melakukan shadowing dan mengusir kapal Cina. Coast Guard China Coast Guard Tamaman Paro 2. This is Indonesian Coast Guard. Kilo November Tanjung Datuk 302. Percakapan itu bukan dari film perang. Itu terjadi di laut kita, di halaman rumah kita. Perhatikan kapal putih raksasa ini. Namanya CCG ke-5 Mel 1, julukannya The Monster. Ukurannya 12.000 T untuk perbandingan. Kapal perang fregat tercanggih milik Indonesia. Ukurannya bahkan tidak sampai setengahnya. Kapal ini bukan sekedar lewat. Dia parkir berhari-hari di dalam zona ekonomi eksklusif di Indonesia. Sementara kita sibuk dengan hiruk-pikuk politik, di Jakarta di ujung utara sana, diam-diam pagar rumah kita sedang digeser. Dunia gempar ketika Tiongkok merilis peta standar. Edisi terbaru bukan lagi 9 garis putus-putus. Tapi sekarang menjadi 10 desalin. Garis itu melengkung jauh ke selatan, memotong Laut Natuna seolah-olah laut leluhur kita adalah kolam renang pribadi mereka. Banyak pakar geopolitik memprediksi 2026 akan menjadi titik didih saat mata dunia tertuju ke Timur Tengah dan Eropa naga dari utara ini mungkin akan melakukan langkah terakhirnya untuk mengunci Laut Cina Selatan selamanya. Apakah Natuna akan hilang dari peta Indonesia? Dan kenapa? Pemerintah kita seolah hati-hati sekali merespons ini. Siapkan kopi kalian, kita akan bedah skenario mengerikan ini sampai ke akarnya. Untuk memahami musuh, kita harus paham cara mainnya. Tiongkok tidak menggunakan angkatan laut untuk mencaplok wilayah itu. Cara kuno yang memicu perang dunia, mereka menggunakan strategi Grand Operation atau operasi zona abu-abu. Mereka mengirim ribuan kapal nelayan yang sebenarnya adalah milisi maritim terlatih, membanjiri laut kita. Ini disebut salami slicing, taktik mengiris tipis-tipis. Hari ini mereka kirim 1 kapal, kita diam besok 5 kapal. Kita diam bulan depan 100 kapal. Saat kita sadar laut itu sudah penuh, jika TNI menembak kapal nelayan itu, Tiongkok akan berteriak ke dunia internasional. Lihat tentara Indonesia membantai nelayan sipil. Mereka memutar balikkan fakta, playing victim. Tapi jika kita diamkan, pada saat Akamia membangun pos terdepan, lihat apa yang terjadi di Kepulauan Spratly. Dulu cuma karang nol, sekarang jadi pangkalan militer, lengkap dengan landasan pacu, jet tempur dan radar rudal. Jarak pangkalan ini ke Natuna cuma selemparan batu bagi jet tempur supersonik. Inilah yang membuat para jenderal di Jakarta tidak bisa tidur nyenyak. Fakta pahitnya kita tersandra. Tiongkok adalah mitra dagang terbesar Indonesia, investor terbesar di hilirisasi nikel, kreditur infrastruktur strategis. Bayangkan skenario ini, pagi hari TNI menembak kapal, Coast Guard Cina sore harinya. Beijing bisa menyetop impor batu, bara dan sawit dari Indonesia, menarik ribuan tenaga ahli dari proyek smelter, dan menekan rupiah sampai hancur. Kita bisa menang di laut selama 1 jam, tapi kita akan bangkrut di darat selama 10 tahun. Itulah kenapa strategi Indonesia adalah diplomasi. Sunyi di depan kamera kita bersahabat, tapi di belakang layar kita memperkuat pertahanan pemerintah. Kita sedang bermain akrobat di atas tali tipis. Salah langkah sedikit, kita jatuh ke jurang resesi atau jurang perang. Kalau kalian ingin tahu masa depan Natuna, jika lihatlah tetangga kita Filipina, mereka berhadapan langsung dengan Tiongkok di beting, Scarborough Dan II, Thomas Show. Kondisinya mengerikan, kapal logistik, Filipina ditembak water cannon bertekanan tinggi, sampai kacanya pecah dan tentaranya terluka, kapal mereka ditabrak sengaja. Bedanya Filipina memilih jalan keras, mereka merangkul Amerika Serikat. Membuka pangkalan militer untuk Asnafi, hasilnya laut mereka jadi medan tempur, proksi antara Washington dan Beijing. Apa karakter Indonesia mau seperti itu? Menjadi pion Amerika untuk melawan Cina. Doktrin kita tuh bebas aktif. Kita tidak mau jadi kacung Amerika, tapi juga tidak mau diinjak Tiongkok. Tapi masalahnya, sikap netral ini sering dianggap lemah. Alih Tiongkok, mereka berpikir, Indonesia nggak bakal berani. Macam-macam mereka butuh duit kita. Di 2026 ujian netralitas ini akan mencapai puncaknya. Apa sih yang sebenarnya mereka cari? Ikan lik memang banyak, tapi harta sesungguhnya ada di dasar laut. Energi blok Tuna dan blok Isna. Tuna menyimpan cadangan gas alam raksasa. Ini adalah baterai masa depan Indonesia. Tiongkok sebagai pabrik dunia house energy, mereka mengklaim wilayah ini bukan karena sejarah, tapi karena resource hunger, kelaparan sumber daya. Tahun lalu kapal Coast Guard Cina mondar-mandir, mengintimidasi proyek pengeboran harbor energi di Natuna. Pesannya jelas, jangan ambil gas di sini tanpa izin kami. Ini adalah pelanggaran kedaulatan yang nyata. MEA mendikte apa yang boleh
dan tidak boleh kita pusatkan di tanah air kita sendiri. Mari kita bicara jujur, head to head. Kekuatan militer kita kalah jauh. Tiongkok punya 3 kapal induk, ratusan kapal perusak dan kapal selam nuklir, tetapi dalam perang pertahanan, kita punya keuntungan geografis. Kita adalah tuan rumah strategi TNI, bukan? Untuk mengalahkan Cina di laut terbuka, itu bunuh diri. Strategi kita adalah a two anti-area denial. Bikin mereka sakit. Kalau berani masuk, kita beli 42 jet Rafale, kita pesan kapal selam Scorpion yang senyap, kita pasang rudal anti kabel di pulau-pulau terluar. Natuna tujuannya, satu, memberi sinyal bahwa biaya untuk menyerang Indonesia itu sangat mahal. Pulau Natuna besar sekarang sedang diubah menjadi kapal induk tak bisa tenggelam, landasan pacu diperpanjang, hangar drone dibangun, bunker logistik disiapkan di 2002,6. Natuna akan menjadi benteng terkuat di utara Indonesia. Pertanyaannya, apakah benteng ini siap sebelum badai datang? Kenapa 2006? Karena ditahan-tahan mendatang, Amerika Serikat mungkin akan sibuk dengan konflik Taiwan atau masalah domestik mereka sendiri. Saat polisi dunia lengah, itulah saat maling beraksi. Tiongkok mungkin akan meningkatkan tekanan di Natuna, menguji batas kesabaran Presiden Indonesia yang baru. Skenario terburuk, kita kehilangan akses ke laut kita sendiri, seperti nelayan Filipina. Skenario terbaik, diplomasi kita berhasil, dan kekuatan militer kita cukup membuat mereka segan. Tapi ingat, diplomasi tanpa senjata adalah musik tanpa alat musik. Soal kedaulatan itu mahal, dan harganya mungkin harus dibayar dengan ketegangan ekonomi, atau bahkan darah. Sekarang bola ada di tangan kita. Apakah kita rela menukar kedaulatan laut demi investasi dan kereta cepat? Atau kita berani bilang cukup? Meskipun harus makan singkong karena dimusuhi, raksasa ekonomi pilihan yang sulit, tapi sejarah akan mencatat apa yang kita pilih. Di tahan-tahan krusial ini, tulis pendapat kalian, lawan atau negosiasi saya dari Boleh Tahu. Jangan lupa subscribe untuk update geopolitik paling tajam. Sampai jumpa di garis depan.